Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan saya di channel Andi TV. Nah, dulur-dulur, hari ini saya berada di Desa Ketapang, Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Ini desa saya sendiri, dulur-dulur, yang kena lapindo. Nah, suasana seperti ini, dulur. Nah, ini Masjid Jami Ketapang. Rumah saya sebelah barat 3 rumah dari masjid ini. Nah, ini tadi kita mampir, dulur-dulur. Saya dari Tanggulangin, terus mampir, kangen sama waktu kecil saya di sini, dulur-dulur. Jadi setelah kena lapindo, suasananya seperti ini, dulur-dulur. Jadi kosong semua, tidak ada apa-apa. Nah, nanti untuk mengobati kangen saya, dulur-dulur, nanti saya syuting sebentar dulu waktu kecil saya di sini, gitu ya. Jadi dulur-dulur, kalau kita belajar dari kenyataan seperti ini, saya nggak nyangka bakal seperti ini. Jadi waktu kecil saya ada di Desa Ketapang ini, tahun 2012, itu Ketapang itu termasuk kena dampak dari korban lumpur lapindo itu. Jadi sekarang di Ketapang ini, dulur-dulur, banyak yang sudah pergi. Jadi desanya seperti desa mati seperti ini, dulur-dulur. Jadi tidak ada penghuninya, ya hanya sebagian saja yang mungkin nggak dijual ke lapindo, pihak lapindo. Jadi dulur-dulur, kadang-kadang saya kalau melihat seperti ini ingat masa kecil saya di sini. Nah, sekarang sudah banyak yang pergi kemana-mana nggak tahu saya. Jadi banyak yang sudah meninggal juga. Nah, ini kebetulan tadi saya mampir di Jalan Demak Ketapang sana, ketemu sama tetangga saya dulu dan cerita banyak. Ternyata, dulur-dulur, nggak terasa perjalanan hidup kita, banyak sekali teman-teman kita yang sudah meninggal. Nah, jadi dulur-dulur, ini bisa kita jadikan pelajaran. Hidup itu sebetulnya hanya sebentar saja, dulur-dulur. Jadi kita hidup di dunia ini sebentar saja. Contoh, kita menikmati kesuksesan itu hanya sebentar saja, dulur-dulur. Kalau katakanlah perjalanan hidup kita usia 0 sampai rata-rata orang sukses dalam segi finansial itu biasanya umur 40 ke atas, dulur-dulur. Katakanlah kita sukses berkelimang harta, itu umur 40, dulur-dulur. Berarti kalau kita dijatah umur kita itu sama seperti umurnya Kanjeng Nabi, berarti kan 40 ditambah 23, 63, 23 tahun, dulur-dulur. 23 tahun itu kita menikmati kesuksesan itu. 23 tahun itu, dulur-dulur, itu waktu yang sangat amat singkat. Jadi sebetulnya kita itu, kalau usia kita itu katakanlah usia 63 sama seperti usianya Kanjeng Nabi, maka untuk menikmati kesuksesan secara finansial itu, dulur-dulur, itu hanya sebentar saja. Maka dari itu, dulur-dulur, saya mengajak kepada dulur yang ada di seluruh Indonesia, monggo, waktu yang sebentar ini kita isi dengan kegiatan atau kesibukan yang positif, dulur-dulur. Ya, monggo, kita bareng-bareng belajar, dulur-dulur. Kita bareng-bareng minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Jadi monggo kita berusaha menjadi orang yang baik, dulur-dulur. Nah, ini contoh yang paling gampang, yang paling nyata. Saya beri contoh kejadian yang menimpa
keluarga saya dulur-dulur, yaitu yang kena dampak Lapindo seperti ini. Teman-teman saya, tetangga saya, sebetulnya hidup itu hanya mampir ngombe. Saya berkali-kali sering bilang, hidup itu hanya mampir ngombe dan cepat sekali dulur-dulur. Maka kalau kita menjadi orang yang tidak baik atau orang yang jahat atau orang yang jelek perangainya, itu sangat amat rugi dulur-dulur. Amat sangat rugi sekali. Makanya kalau kita hidup di dunia ini dulur-dulur, untuk mengisi sisa waktu hidup kita ini, monggo kita berusaha belajar menjadi orang yang baik. Dan kita selalu minta tolong kepada Allah SWT agar kita selalu dibimbing, dituntun menjadi orang yang baik dulur-dulur. Karena apa? Orang yang baik itu ya, itu akan mendapat banyak teman. Dan sebaliknya dulur-dulur, orang yang jelek perangainya atau yang buruk perangainya atau yang tidak bisa menjaga mulutnya, terutama di era sosial media sekarang ini dulur-dulur. Maaf dulur-dulur, ini agak ngeses ngomongnya, giginya habis dicabut ini, masih penyesuaian, ngeses ini ya. Nah, jadi dulur-dulur, kalau kita menjadi orang yang buruk perangainya, yang jelek perangainya, terutama di era medsos sekarang ini, hati-hati dulur-dulur menjaga mulut. Hati-hati sekali menjaga mulut, karena keselamatan seseorang itu terutama ada di dalam mulutnya ini. Kalau nggak bisa menjaga mulut, bahaya sekali. Sekarang itu sudah jelas gambarannya dulur-dulur. Kita nanti di akhirat, kita ini sekarang hidup di dunia ini, jangan lupa ya, kita ini dipasang oleh Allah CCTV kita. CCTV-nya Allah ini dipasang mulai kita lahir sampai kita meninggal nanti. Nah, CCTV kita ini nanti diputer sama Allah di akhirat. Kita nggak bisa mengelak. Itu di akhirat. Dan sekarang gambarannya di dunia ini sudah ada jelas dulur-dulur. Contoh, di mana-mana sekarang ada CCTV. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya kita selalu dipantau. Itu dari tingkat dunia, apalagi yang dari Allahnya sendiri. CCTV-nya Allah itu lebih jeli, lebih detail. Dulur-dulur, monggo kita selalu minta tolong kepada Allah SWT. Ya, kalau kita menjadi orang yang baik, luar biasa, insya Allah akan kita menuai hasilnya. Dan sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang buruk, yang jahat, yang jelek, yang tidak bisa menjaga mulut, ya terutama ngomongnya kemana-kemana, gampang mencerca orang, gampang ngilokno wong, senengane nduding wong, nduding awake dhewe gak tahu. Nah, bahaya sekali dulur-dulur. Hati-hati. Kita kalau menjadi orang yang jahat, ya jelek mulutnya, nggak bisa menjaga mulut, alias ngomongnya kemana-mana, keluar-keluar kemana-mana, gampang mencerca orang, gampang menyalahkan orang, maka satu, kita tidak akan disukai oleh manusia. Manusia saja nggak seneng sama kita. Itu satu, ya, itu. Yang kedua, kita nggak disukai sama malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga, kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menungso gak seneng, ngopo maneh sing makhluk-makhluk langit. Nah, itu perlu dulur-dulur. Jangan dipikir Anda hidup di dunia ini nggak diawasi, salah. Kita hidup di dunia ini dulur-dulur selalu mendapatkan pengawasan. Gak bisa kita mengelak dulur-dulur. Ya monggo, di era milenial ini, medsos yang semakin canggih, hati-hati menjaga mulut, hati-hati berbuat, hati-hati menjaga tabiat. Itu. Jadi kita itu selalu diawasi dulur-dulur. Baik diawasi oleh manusia melalui CCTV-nya, ya, dan yang lebih penting, kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulur-dulur. Monggo. Ayo bareng-bareng kita belajar menjadi orang yang baik. Saya selalu mengajak terutama untuk diri saya sendiri dulur-dulur. Saya selalu mengajak diri saya sendiri agar supaya menjadi orang yang
baik. Dan orang baik itu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita hidup di dunia ini dijerumuskan oleh Allah. Jangan sampai dulur-dulur. Kita harus selalu minta tolong selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dulur-dulur. Saya kesini ini sebetulnya kangen sama daerah saya yang kena Lapindo ini dulur-dulur. Jadi kekangenan saya ini saya curahkan lewat video ini dulur-dulur. Nah, ini jadi mudah-mudahan saya doakan dulur-dulur selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang baik. Untuk pemirsaan di TV ya, jangan lupa subscribe dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Tinggal Anda klik tulisan yang subscribe warnanya merah tadi menjadi hitam. Itu saja dulur-dulur ya. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga rezeki Anda melimpah dan barokah. Dan Anda dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang baik, barokah, hidup di dunia. Nah, untuk kegiatan ini dulur-dulur, kangen-kangenan tentang masa kecil saya di Tanggulangin atau di Ketapang ini tepatnya dulur-dulur, ayo kita ikuti nanti ya videonya. Monggo dulur-dulur. Nah, ini dulur-dulur masjid sebelah rumah saya. Nah, alhamdulillah dulur-dulur masih gagah megah. Insya Allah dulur-dulur nanti saya akan sholat di sini. Jadi saya kangen sama masjid tempat kecil saya tinggal dulur-dulur. Nah, ini masjid Ketapang ini ya. Kita sholat duhur dulu bareng-bareng. Nah, nanti habis itu kita coba kita syuting, kita videokan. Inilah tempat-tempat dulu waktu kecil saya di sini dulur-dulur. Sekarang sudah sepi. Nah, ini dulur-dulur, ini masjid Ketapang. Desa Ketapang ini dulur-dulur, waktu kecil saya di sini. Nah, mulai kena dampak dari lumpur Lapindo tahun 2012 dulur-dulur. Sekarang suasananya seperti ini dulur-dulur. Udah nggak ada penghuninya sekarang. Nah, ini dulur-dulur, kosong seperti desa yang sudah mati, tidak berpenghuni. Nah, ini dulur-dulur, sepi mamrih. Ini dulur-dulur, tinggal masjidnya saja yang masih berdiri, tapi warganya sudah nggak ada. Nih. Nah, sekarang sudah dipasang seperti ini dulur-dulur. Setiap tempat pojok-pojok dipasang tulisan seperti ini dulur-dulur. Nah, hari ini saya kangen dengan daerah masa kecil saya ini dulur-dulur ya. Ini lokasi rumah orang tua saya dulur-dulur, dulu waktu kecil saya di sini. Nah, ini dulur-dulur ya.
Nah, ini dulur-dulur. Ini sekolah Lembaga Pendidikan Ma'arif MI Salafiyah Ketapang. Ini depan rumah saya ini dulur-dulur. Sekarang tinggal seperti ini dulur-dulur. Ya Allah Gusti. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Nah, ini dulur-dulur. Nah, ini dulur-dulur. Ini depan masjid ini sekarang dijadikan kolam seperti ini dulur-dulur. Dikeruk. Nah, ini dulu rumahnya Cak Matali, tukang cat. Nah, ini. Ini dulur-dulur, ini Pak Adenan ini juru kuncinya Masjid Ketapang. Nah, ini termasuk mambu-mambu dulur sama saya karena istrinya Pak Adenan ini putrinya Bapak Yai Dawi, itu pamannya pamannya ibu saya gitu ya. Ini Pak Adenan ini masih di sini setiap harinya yang merawat masjid, yang menjaga masjid. Nah, ini termasuk luar biasa dulur-dulur. Ini Pak Adenan ini. Anak-anaknya sampean pindah niki nih Cak Adenan. Oh, Randegan. Anaknya pindah di Randegan dulur-dulur. Dan Pamotan. Oh, luar biasa dulur-dulur. Pak Adenan ini dulu teman zikir, ngaji bareng, luar biasa dulur-dulur. Nah, ini masih sehat, masih segar bugar, luar biasa dulur-dulur. Nah, ini kita ketemu sama Pak Adenan, kangen-kangenan. Nah, ini nanti insya Allah saya akan sholat zuhur di Masjid Ketapang. Kangen, rumah saya 3 rumah dari Masjid Ketapang dulur-dulur. Jadi ini lagi kangen, saya mampir ngobrol-ngobrol sama Pak Adenan ini. Nah, ini dulur-dulur kondisi Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Ketapang dulur-dulur seperti ini dulur-dulur. Setelah ditinggal oleh penghuninya dan ini sekarang sudah tidak terurus lagi dulur-dulur. Seperti ini dulur-dulur. Nah, karena sudah adzan dulur-dulur, ayo kita ke masjid. Nanti di masjid sana didampingi oleh Bapak Adenan tadi yang penjaga Masjid Ketapang dulur-dulur. Ini Masjid Ketapang dulur-dulur. Nah, ini suasananya, keadaannya seperti ini dulur-dulur. Alhamdulillah Masjid Ketapang ini masih dirawat dan dijadikan masjid untuk ibadah orang-orang yang mampir dulur-dulur. Jadi Ketapang sudah tidak ada penghuninya. Nah, masjidnya masih dirawat oleh Bapak Adenan tadi sebagai juru kuncinya. Ini dalamnya seperti ini dulur-dulur. Saya nanti insya Allah akan sholat zuhur di sini. Kangen saya sama Masjid Ketapang dulur-dulur.
أشهد
Ini dulur-dulur salah satu masjid korban Lapindo juga. Jadi ini masjidnya dulu megah dulur-dulur, banyak jamaahnya. Ini depannya ada makam umum dulur-dulur. Setelah terkena Lapindo, penduduknya pergi semua, penduduknya pindah dulur-dulur. Nah ini makamnya seperti ini juga dulur-dulur. Ini masjidnya besar dulur-dulur. Ini tempat singgah. Biasanya sales-sales itu kalau istirahat juga di masjid ini dulur-dulur. Sambil istirahat, sholat itu. Nah sekarang ini sudah tidak berpenghuni dulur-dulur. Seperti inilah nasib masjid-masjid yang korban dari lumpur Lapindo. Inilah dulur-dulur sumber air panas, sumber lumpur panas Lapindo. Keliru kok air panas. Ya ini dulur-dulur. Ini sumbernya di sini dulur-dulur, di daerah Jatirjo ini bisa dilihat dulur-dulur. Nah ini sumbernya sampai sekarang masih terus dulur-dulur keluar. Nah ini melebar terus sampai beberapa desa yang tenggelam, termasuk desa saya itu terdampak dulur-dulur. Kalau ini langsung, ini sumbernya ini dulur-dulur. Nah, seperti ini dulur-dulur. Nah ini saya syuting sore hari, karena kalau siang terlalu panas dulur-dulur, makanya saya ambil agak sore gitu dulur-dulur. Lah ini supaya dulur-dulur tahu, inilah lumpur Lapindo yang sudah menenggelamkan beberapa desa dulur-dulur di Kecamatan Tanggulangin, Porong itu dulur-dulur. Nah ini kita kesininya sore supaya nggak panas itu dulur-dulur. Coba ini, itu yang sumbernya masih keluar dulur-dulur, yang kemebul itu. Nah itu yang kebul-kebul itu ada beluknya itu ya. Ini ya, ini juga. Nah yang di depan saya ini dulur-dulur, ini sudah kering. Nah seperti ini dulur-dulur, luar biasa. Inilah dulur-dulur kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dulunya banyak penduduknya sekarang sudah nggak ada penghuninya dulur-dulur. Ini inilah dulur-dulur laporan dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk dulur-dulur yang ada di sekitar wilayah Porong, Tanggulangin. Dilarang Bu ya, depan CCTV ya yang jaga. Ya Pak, sudah tak pulang. Terima kasih.